Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep, seorang agen asuransi di Allianz Indonesia, baik asuransi Allianz Life maupun Allianz Utama. Akhir-akhir ini, dalam beberapa bulan terakhir ini, saya menerima cukup banyak permintaan asuransi perjalanan ke Thailand. Tentunya saya senang sekali ya. Nah, tapi awalnya saya heran, kenapa ini tiba-tiba jadi banyak gitu yang nanyain asuransi perjalanan ke Thailand. Ternyata ada kebijakan baru dari pemerintah Thailand. Mungkin sejak awal 2022 ya, ketika pandemi COVID-19 mulai mereda gitu ya. Semoga juga ya nanti akan hilang. Jadi ketika pandemi ini mulai mereda, Thailand itu membuka kembali perbatasan ke negara itu. Jadi orang luar ya, warga negara asing itu boleh masuk ke Thailand tanpa harus karantina. Kalau sebelumnya kan harus karantina, yang itu memang bikin merepotkan. Nah, dengan kebijakan baru ini tidak perlu karantina, tapi ada dua syarat. Pertama, harus sudah vaksinasi secara penuh, 2 kali atau 3 kali. Tapi ini bukan syarat mutlak ya, karena bagi yang belum vaksinasi secara penuh, dibolehkan untuk menggantinya dengan hasil negatif tes PCR atau RT-PCR dalam waktu paling lama 3 kali 24 jam sebelum kedatangan ke Thailand. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah punya asuransi yang menanggung biaya medis dengan nilai pertanggungan minimal 10.000 US dollar atau sekitar 145 juta rupiah. Nah, nanti sertifikat vaksin atau hasil tes PCR dan polis asuransi perjalanan itu dilampirkan saat mengajukan Thailand Pass ya. Nah, untuk mengajukan Thailand Pass ini dilakukan di website resmi dari Kedutaan Thailand ya, dengan alamat tp.consular.go.th. Kita lihat ya websitenya. Nah, ini Thailand Pass. Di sini ada air travel dan land travel. Kita pilih air travel atau perjalanan udara. Ya, kita klik aja. Ada banyak huruf Thailand ya. Untungnya ada huruf Latin ya. Di sini dalam bahasa Inggris, begin registration. Nah, di sini no quarantine ya, tanpa karantina. Dokumen yang harus dilampirkan ada paspor, tentu saja ya. Kemudian visa jika disyaratkan. Untuk warga negara Indonesia, jika masa kunjungannya ke Thailand itu 30 hari atau kurang, itu tidak perlu visa. Tapi kalau lebih dari 30 hari diperlukan visa. Kemudian sertifikat vaksinasi ya, atau nih COVID-19 RT-PCR atau tes PCR ya, atau bahkan ini profesional antigen test juga diizinkan. Yang dilakukan tidak lebih dari 72 jam sebelum kedatangan ke Thailand. Lalu insurance with minimum coverage of 10,000 USD. Ini tidak disyaratkan bagi warga Thailand atau orang yang kerja di Thailand ya, yang punya social security dari perusahaannya. Jadi untuk pelancong secara umum harus punya asuransi yang menanggung biaya medis 10.000 US dollar atau sekitar 145 juta rupiah. Semua dokumen ini harus dalam bahasa Inggris. Nah, untuk asuransinya ada ya sebenarnya list of recommended insurance ya. Tapi saya cek ini preminya lebih mahal ya daripada yang nanti akan saya tawarkan. Nah, saya dari Allianz Utama Indonesia itu punya produk asuransi perjalanan yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke negara Thailand. Namanya Travel Pro. Travel Pro ini ya bukan hanya ke Thailand ya sebenarnya, tapi juga bisa ke seluruh dunia. Ke Amerika, ke Eropa, Afrika, dan sebagainya. Nah, dalam konteks kita ke Thailand, nah ini Travel Pro sudah sangat mencukupi. Travel Pro ini sendiri terdiri dari 2 plan yang bisa Anda pilih ya. Ada plan superior dan ada plan deluxe. Perbedaan keduanya, pertama dari segi nilai jaminannya atau limit manfaatnya, nilai pertanggungannya. Untuk plan superior dia lebih rendah ya, lebih kecil, dan untuk plan deluxe limit pertanggungannya lebih besar. Dan perbedaan berikutnya tentunya preminya beda ya. Untuk plan deluxe dia sedikit lebih tinggi preminya daripada plan superior. Tapi perbedaan antara limit manfaat dengan premi ini tidak berbanding lurus banget gitu ya. Sebagai contoh, untuk plan superior
untuk biaya medisnya itu ditanggung sebesar 700 juta. Dan khusus karena COVID ditanggungnya sebesar 350 juta rupiah ya. Dan ini kan lebih dari cukup ya, dari yang disyaratkan yaitu 145 juta rupiah. Nah, untuk plan deluxe, limit biaya medisnya adalah 2,8 miliar. Wow, jadi 4 kali lipat daripada limit plan superior. Sedangkan untuk limit biaya medis karena COVID itu 1 miliar. Jadi hampir 3 kali lipat daripada limit pada plan superior. Tapi preminya bedanya tidak sampai berlipat-lipat, melainkan hanya ya sekitar 10 sampai belasan persen saja. Sedangkan untuk manfaat-manfaat lainnya seperti gangguan perjalanan ya, kemudian penundaan, pembatalan perjalanan itu antara 2 sampai 3 kali lipat bedanya. Nah, jadi bagi Anda yang membeli asuransi perjalanan sekedar sebagai syarat untuk bisa masuk ke negara Thailand, nah plan superior itu cukup ya. Tapi bagi Anda yang ingin mendapatkan perlindungan yang maksimal, ya tentunya disarankan plan deluxe. Toh preminya bedanya dikit aja. Selengkapnya mengenai manfaat Travel Pro bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah ini ya, tabel manfaat Travel Pro. Ada bagian A, pembatalan dan perubahan perjalanan. Plan superior limitnya 15 juta, untuk plan deluxe limitnya 45 juta, jadi 3 kali lipat ya. Bagian B, biaya medis dan terkait medis di luar negeri. Secara umum nih ya, 700 juta untuk plan superior dan deluxe 2,8 miliar, jadi 4 kali lipat bedanya. Untuk COVID-nya sendiri ditanggungnya 350 juta untuk plan superior dan 1 miliar untuk plan deluxe. Lalu ada lagi bagian C, pemulangan jenazah atau biaya pemakaman di luar negeri. Lalu bagian D, kepulangan lebih awal, termasuk jaminan pandemi atau epidemi ya. Dalam hal ini termasuk COVID-19 ya. Limitnya 7 juta dan 35 juta. Kemudian bagian E, gangguan perjalanan dan kehilangan transportasi lanjutan. Di sini di bagian E1.1 ada tambahan manfaat untuk karantina per hari maksimum 14 hari. Untuk plan superior 500.000 per hari dan plan deluxe 750.000 per hari. Selanjutnya ada penundaan perjalanan, lalu perlindungan bagasi. Selanjutnya bagian H ada kecelakaan diri ya, cacat atau meninggal. Di sini ada santunan hingga 1 miliar 50 juta. Dan terakhir ada bagian I, tanggung jawab hukum pribadi. Jika terkena masalah hukum dengan orang di sana, untuk plan superior biaya hukumnya dibantu 700 juta, untuk plan deluxe 2,8 miliar. Nah, ini adalah manfaat-manfaat asuransi perjalanan Travel Pro. Sebenarnya yang disyaratkan oleh pemerintah Thailand itu hanya biaya medis dan terkait medis ya. Dan barangkali bisa ditambahkan pemulangan jenazah ya, kalau meninggal ada yang bertanggung jawab untuk memulangkannya ke Indonesia. Paling ini aja yang disyaratkan. Dan ini tercakup sebenarnya dalam asuransi kesehatan. Jadi kalau Anda punya produk asuransi kesehatan yang menanggung wilayah Thailand dan limitnya mencukupi ya, sesuai yang dipersyaratkan, nah itu bisa dipakai ya, tidak harus beli asuransi perjalanan. Tapi kalau belum punya asuransi kesehatan, ya lebih baik beli yang ini ya, jauh lebih murah. Kalau asuransi kesehatan kan harus beli untuk 1 tahun dan preminya ya lumayan mahal, bisa 5 juta, 10 jutaan ya per tahunnya. Kalau asuransi perjalanan, preminya nah jauh lebih murah ya, tergantung durasi juga ya. Paling murah untuk durasi sampai 4 hari untuk 1 orang itu adalah 104.000. Untuk plan deluxe 122.000. Nah, jadi bedanya hanya dikit ya, hanya sekitar belasan persen saja. Kalau durasinya 5-6 hari, itu preminya plan superior 140.000. Kalau plan deluxe 160.000. Jadi bedanya juga dikit. Sedangkan tadi manfaatnya bedanya 2-4 kali lipat. Premi juga akan lebih hemat kalau perjalanannya itu berdua ya, atau sekeluarga bisa lebih hemat lagi. Selengkapnya untuk preminya saya tunjukkan tabel premi Travel Pro ya. Nah ini tabel premi Travel Pro untuk usia 14 hari sampai 69 tahun individual 1 orang. Nanti di bawah ada untuk couple ya, 2 orang atau pasangan, tidak harus suami istri. Lalu di bawahnya lagi ada untuk family, keluarga ya dengan anak-anak. Preminya tergantung durasi ya.
Untuk Thailand dia masuk wilayah perlindungan Greater Asia. Di sini termasuk juga India ya, Jepang, Korea ya, Cina ya masuk ke sini Greater Asia. Tapi untuk Timur Tengah ya Arab Saudi, Turki itu tidak termasuk. Harus ambil yang plan worldwide ya, seluruh dunia. Nah, ini preminya untuk ke Thailand ya, masuk Greater Asia mulai 94.000. Nah, kalau 104.000 itu ditambah biaya polis 10.000. Sampai kalau 1 bulan 613.000. Ditambah biaya polis 10.000 ya. Dan jika lebih dari 1 bulan, lebih dari 31 hari, itu ada tambahan per minggunya 57.000 untuk plan superior dan 63.000 untuk plan deluxe. Kalau sudah lebih dari 30 hari ini ya, berarti harus ada visa ya, harus diurus visa kedatangan ke Thailand. Lalu untuk premi couple atau duo ya, polis 2 orang, itu preminya jauh lebih murah. Jadi tidak sampai 2 kali lipat dari premi yang individual. Ini kan 94.000. Nah, kalau berdua 150.000. Jadi lebih hemat. Tapi 2 orang itu harus punya tujuan dan jadwal perjalanan yang sama. Selanjutnya untuk family lebih murah lagi ya, kalau dihitung per orangnya gitu. Karena family itu bisa sekeluarga, bisa 4 orang, bisa 5 orang ya. Maksimum anaknya itu 6. Nah, itu preminya sama. Oke, selanjutnya ada lagi premi untuk usia 70 sampai 84 tahun. Anda bisa lihat ya di artikel di blog saya ini, asuransibiru.com, Travel Pro. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan informasi mengenai asuransi perjalanan ke Thailand. Bagi Anda yang membutuhkan asuransi perjalanan ke Thailand ataupun ke negara lainnya ya, baik di Asia, di Eropa, Afrika, ya Amerika dan sebagainya, silahkan menghubungi saya. Dari Allianz ya, yaitu Travel Pro, ya bisa dipakai untuk ke seluruh dunia ya. Ada kecualinya beberapa negara yang misalnya sedang dilanda konflik seperti Ukraina, Rusia, itu sekarang lagi nggak bisa ya untuk ambil asuransi perjalanan. Jadi demikian ya, terima kasih atas segala perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga perjalanan Anda lancar dan menyenangkan ya. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.